servis makan waktu antara 3 sampai 4 jam. Kalau ini 4 jam lebih karena penggantian di bagian pipa, radiator, kemudian penggantian di bagian sel mekanikal, kemudian dilakukan servis di bagian GVT, terus box filter, kemudian di bagian throttle body, serta sudah dilakukan infus injektor. Itu kurang lebih 4 jam. Itu. Jadi ya, ketika semua sudah saya kerjakan secara maksimal dan spare part seperti V-belt, terus roller dan kampas ganda sudah saya cek. Nah, kemudian saya memutuskan berani memberikan garansi selama 3 bulan. Tetapi mohon maaf, ketika V-beltnya bermasalah, kemudian rollernya bermasalah, dan saya konfirmasi ke konsumen untuk menanyakan mau dilakukan penggantian atau tidak. Ketika konsumen tidak usah mas untuk sementara, nah di situ saya juga masih memberikan garansi, tetapi dengan catatan saya tidak memberikan garansi pada kerusakan V-belt dan rollernya, seperti itu. Jadi tidak garansi, misalkan saya servis full ketika ada kerusakan 1 atau 2 bulan kemudian misalkan V-beltnya kok patah, ya saya tidak garansi. Intinya sebelum saya melakukan garansi, otomatis saya melakukan tahap pengecekan dulu di bagian V-belt, roller, terus kampas ganda, terus tekanan full pump, terus debit injektor, terus busi dan cok busi. Ketika semua sudah dirasa aman, dalam arti tidak memiliki kendala atau tidak memiliki kerusakan, nah disitulah saya berani memberikan sebuah garansi. Jadi saya tidak serta-merta itu asal-asalan saja memberikan garansi. Itu tidak. Misalkan apa ya? Oh, kalau hanya membersihkan di bagian filter, nyuci filter, terus nyuci CVT, semua orang bisa. Iya, saya yakin semua orang bisa. Tetapi tidak semua orang itu bisa menganalisa spare part apakah itu layak, apakah itu masih aman dalam jangka 5 atau 1 tahun ke depan. Nah, di situ jarang yang bisa teliti dan mengamati. Jadi seperti itu. Jadi ketika semua komponen sudah saya cek, baik V-belt, roller, terusan kampas ganda, terus tekanan full pump, debit injektor, kemudian busi dan cok busi, kemudian oli, itu saya rasa misalkan tidak ada yang rembes, saya berani memberikan garansi. Itu seperti itu ya. Jadi mohon maaf, jangan asal memberikan statement yang tidak sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Ya, memang semua orang itu bisa membersihkan box filter dicuci, bisa membersihkan bagian GVT, bisa melakukan pengecekan full pump, bisa melakukan pengecekan debit injektor misalkan. Ya, semua orang bisa. Tetapi semua juga harus melalui tahap penelitian, dalam arti pengecekan apakah ini layak untuk setengah tahun ke depan atau 1 tahun ke depan. Ketika dicek kok, oh ini misalkan V-beltnya retak, ini tidak kuat untuk 1 atau 2 bulan ke depan, ya saya tidak berani memberikan garansi 3 bulan. Tujuan saya memberikan garansi 3 bulan itu ya supaya konsumen saya itu irit, dalam arti tidak bolak-balik masuk bengkel. Seperti itu ya. Silahkan bagi panjenengan kok mau coba servis di sana kelihatannya bersih, ya silahkan. Ketika panjenengan puas ya monggo, mau balik lagi ya itu hak jenengan, tidak balik lagi ya itu juga hak jenengan. Intinya ketika jenengan memberikan kepercayaan servis di tempat saya, ya tetap saya lakukan secara maksimal, secara full, seperti itu. Tujuannya supaya enak-enak ya, jenengan yo motornya enak, ndak rewel, saya kerja pun enak, ada berkahnya, seperti itu. Ya jadi mohon maaf, kadang saya tuh terus terang ya, servis itu lama. Kalau hanya membersihkan CVT, throttle body, terus semua sampai infus itu kurang lebih 3 jam. Kurang lebih 3 jam memang lama. Kalau mau cepat bisa, hanya semprot cleaner injeksi dari lubang filter atau lubang throttle, kemudian bagian CVT tinggal semprot pakai kompresor, selesai. Paling hanya butuh waktu 30 menit sampai 45 menit sudah bayaran. Dengan biaya mungkin sama, biayanya saya yakin sama. Yang membedakan itu
pemakaian cleaner injeksi, misalkan unit ini memakai 2 kaleng cleaner injeksi dengan harga 50.000, tetap saya bebankan ke konsumen gitu. Bedanya cuma itu, tetapi kan bersih secara maksimal. Oke ya, terima kasih. Test drive Vario 150. Is anyar. Yuk, test drive Vario 150. Servis total. Ini penanganan servis total di bagian CVT, throttle body, kemudian box filter. Terus di bagian radiator juga mengalami kendala. Radiatornya airnya habis. Ini sudah saya tangani dan sudah normal seperti biasanya. Dan indikator mil di sini tidak menunjukkan, tidak nyala ya, tidak menunjukkan kode indikator suhu atau termostat itu sendiri. Oke, sudah selesai, beres. Vario 150 sudah selesai Mas. Vario 150 yang memiliki problem yang pertama, air radiator habis total, tetapi masih untung motor ini tidak nge-gym ya. Dibuat perjalanan Purwodadi sini Gringsing masih aman, tidak nge-gym. Nah, ini untuk penanganan sudah selesai Pak. Ini tinggal rakit bodi, ini masih tahap test drive. Ini masih tahap test drive. Ini juga sudah saya servis full total semua. Nah, untuk memudahkan. Nah, untuk throttle body sudah saya bersihkan, bagian dalamnya throttle body sudah saya bersihkan. Bagian box filter juga sudah saya cuci, kemudian bagian intake in juga sudah saya semprot pakai cleaner tanpa mesin hidupkan. Tetapi jangan lupa ketika menyemprot lubang in itu klep dalam posisi TMA atau menutup ya. TMA itu top mati atas. Nah, seperti itu. Jadi ketika menyemprot itu kotorannya tidak masuk ke bagian seher. Ketika klep tertutup disemprot itu nanti terangkat, kotorannya itu keluar. Tetapi juga dibarengi dengan kompresor atau disemprot pakai angin ya, dengan tekanan tinggi. Ini untuk varionya yang mengalami kendala itu di bagian pipa selangnya Pak. Ini Pak, ini punya jenengan sudah, nah ini Pak, punya jenengan itu patah Pak, bagian ujungnya yang masuk ke sini itu patah. Jadi air radiator itu selalu habis lewat sela-sela sini Pak. Jadi ini sudah saya tangani. Seal water pump atau mechanical juga sudah saya ganti, yang baru tentunya original A1. Kemudian untuk mesinnya Pak, ini masih halus, masih bisa tertolong. Tadi malam perjalanan Purwodadi ke sini Pak, jenengan masih diberi kemudahan, dalam arti tidak terlalu banyak biaya untuk penanganan unit ini. Untuk suara mesinnya Pak, bisa dikatakan masih halus Pak, tidak begitu kasar, karena menurut jenengan
berdasarkan informasi yang jenengan berikan itu motor belum mengalami ngejim atau gancet sehernya, jadi masih bisa tertolong. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya penggantian seal mekanikal itu tanpa harus memisahkan antara engine dan rangka ya. Tanpa memisahkan engine dan rangka itu bisa, tetapi pelepasannya juga harus hati-hati. Ini di bagian ini juga hati-hati saat melepas, itu bisa pakai 3 buah obeng ya, dari bawah samping sini kemudian atas. Ketika pemasangan itu jangan lupa magnet dalam posisi top, kemudian di water pump ini itu juga ada tanda top, jadi tinggal PNP, tinggal ini dorongnya juga pakai perasaan, tidak boleh pakai kekerasan ya. Intinya kalau sudah berpengalaman pasti bisa. Yang pemula ya saya sarankan untuk dibimbing oleh teknisi yang sudah ahli atau berpengalaman seperti itu. Jadi ketika mengganti seal mekanikal Vario 125 atau 150 itu tanpa memisahkan dari rangka juga bisa. Tetapi ketika melepas bagian ini, kipas water pumpnya, atau di sini kan ada tempat seal mekanikal, kemudian kipasnya itu ini dilepas ke bagian sisi sebelah kanan. Kemudian kan di nokon as itu juga ada tempat semacam kayak pen, tujuannya untuk memutar bagian kipas seperti itu. Jadi tidak asal pasang seperti itu. Untuk varionya, ini sudah selesai Pak. Untuk mesinnya alhamdulillah masih halus. Kemudian untuk bagian CVT Pak, juga sudah saya bersihkan secara total. Bagian box filter juga sudah saya bersihkan secara total, secara menyeluruh. Dan ini untuk Vario 150 ini saya garansi selama 3 bulan. Servis ini saya garansi selama 3 bulan. Terhitung mulai Januari, sekarang tanggal 15. Terhitung mulai Januari tanggal 15 saya garansi selama 3 bulan. Tetapi ketika ada kerusakan lain, misalkan di bagian busi ya, saya tidak garansi. Misalkan businya kok mati ya, saya tidak garansi. Kemudian bagian selang ini kok pecah ya, saya tidak garansi. Tetapi ketika itu tidak dibawa ke bengkel lain, dalam arti selama saya kasih garansi, motor ini tidak perlu masuk ke bengkel lain. Misalkan trouble ya silahkan jenengan konfirmasi saya dulu untuk troublenya seperti apa, nanti saya arahkan panjenengan untuk masuk ke bengkel. Misalkan suatu saat kok ada trouble, tetapi selama 3 bulan tidak ada trouble ya tidak perlu masuk bengkel. Yang penting oli cek rutin, penggantian secara rutin. Ketika biasa dipakai luar kota ya 2 minggu sekali cek lah.